balik lagi sama aku. Kali ini aku bakal ngajak kalian buat jalan-jalan sambil belajar sejarah nih. Ada yang udah tahu belum kita bakal kemana? Apa aku kasih tahu sekarang aja ya? Nanti nggak surprise. Oke, ikut aku. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Benteng Spelwick. Benteng Spelwick merupakan destinasi wisata yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai tempat wisata yang memiliki kaitan erat dengan masa kejayaan Belanda di Indonesia. Letaknya berada di seberang Vihara Avalokitesvara, Kampung Pamarican, Kasemen, Serang, Banten. Di samping benteng, berdiri sebuah bangunan menyerupai makam. Sayangnya, tulisan pada bangunan tersebut sudah tidak terbaca lagi, sehingga kita tidak dapat mengetahui dengan pasti siapa pemilik makam tersebut. Ya teman-teman, kita udah sampai nih di lokasi yang pertama. Mau tahu ada apa aja di dalamnya? Ikut aku. Pada masa jayanya, Benteng Spelwick memiliki ketinggian 3 meter, dibangun oleh Hendrik Lokazun Kardeel pada tahun 1681 sampai dengan 1684. Benteng ini terbuat dari campuran batu, pasir, dan kapur. Dalam proses pembangunannya, benteng ini tidak menggunakan tenaga pribumi, melainkan menggunakan tenaga masyarakat Tionghoa. Dari atas benteng, kita dapat melihat runtuhan-runtuhan bangunan yang masih tersisa di komplek Benteng Spelwick. Pada dasarnya, benteng ini dilengkapi dengan 4 bastion atau menara pengintai, jendela meriam, juga tambatan perahu. Benteng ini juga dilengkapi dengan basement untuk gudang ataupun logistik, dan juga memiliki ruangan yang digunakan untuk menyimpan persenjataan. Benteng Spelwick terbuka untuk umum. Biasanya banyak masyarakat sekitar yang menggunakan Benteng Spelwick sebagai tempat rekreasi mereka. Sesekali juga terlihat banyak anak sedang bermain bola di sekitar Benteng Spelwick. Selain itu, banyak juga loh anak-anak sekolah yang melakukan photoshoot di sekitar benteng ini. Pemerintah setempat dan masyarakat sekitar bekerja sama untuk menjaga keutuhan Benteng Spelwick. Terlihat dari keadaan benteng yang begitu bersih dan masih terawat. Biasanya benteng akan begitu ramai pada saat sore hari, karena cuaca yang tidak terlalu panas dan suguhan pemandangan yang indah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi Benteng Spelwick. Cukup hanya dengan Rp5.000 untuk tiket masuk menggunakan sepeda motor dan Rp10.000 untuk tiket masuk menggunakan mobil. Dengan tarif yang terbilang murah, kita sudah bisa masuk ke area Benteng Spelwick secara leluasa. Tapi harus tetap jaga kebersihan dan tidak merusak ya.
Abis ini aku bakal ajak kalian jalan-jalan lagi nih. Jangan kemana-mana ya, ikutin aku terus. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Keraton Kaibon. Letaknya yang berada di tepi jalan raya membuat Keraton Kaibon mudah untuk diakses. Terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kasemen, Serang, Banten. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang banyak menyimpan cerita kejayaan Kesultanan Banten lama. Di bagian depan keraton, dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Hal tersebut mengandung makna jumlah waktu sholat fardu dalam satu hari. Keraton Kaibon dibangun pada tahun 1815. Dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda dari Sultan Syafyuddin. Nama Kaibon diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton yang berdiri di tanah seluas 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Terdapat sebuah ruangan persegi 4 dengan bagian dasarnya lebih rendah atau menjorok ke dalam tanah, yang merupakan kamar Ratu Aisyah. Namun, saat ini pada bagian tersebut hanya tersisa genangan air yang cukup dalam. Pada tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Syafyuddin menolak permintaan jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyer Panarukan. Kini, puing reruntuhan Keraton Kaibon hanya meninggalkan cerita tentang kejayaan Kesultanan Banten lama. Tapi, walaupun hanya tersisa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya ini. Keraton Kaibon sering digunakan sebagai tempat pemotretan untuk momen prewedding para calon pengantin.
di sini ya perjalanan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di next episode. Bye-bye. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan sejarah perkembangan dan keadaan terkini dari benteng yang udah kita kunjungi. Semoga kita bisa menjadi masyarakat yang menjaga kelestarian budaya kita. Sampai jumpa lagi sama aku di next episode. Bye-bye.